Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjutkan kembali pembahasan kitab Shalatul Mu'min jilid ketiga. Sekarang kita masuk dalam kaifiyatus shalatil istisqa. Tata cara mengerjakan sholat istisqa. Kalau sekarang ini musim kemarau, tentu ini sangat penting untuk dibahas. Hanya saja kita sekarang musim hujan. Tapi mungkin ini bisa jadi bekal ilmu. Siapa tahu nanti akan dilaksanakan sholat istisqa di musim kemarau mendatang. Halaman 1021 di buku bahasa Arab dan bahasa Indonesia halaman 70. Untuk menghemat waktu kita dengar membacakan bahasa Indonesia. Silakan yang lain menyimak Indonesia atau Arabnya. Poin F, tata cara salat istisqa. Tata cara salat istisqa sama seperti pelaksanaan salat Aid. Ya. Bagaimana cara melaksanakan salat istisqa? Kata penulis kas salat yang Aid. Sama persis seperti kita mengerjakan salat Aid. Berarti sama jumlah rakaatnya, sama-sama ada takbir tambahan atau zawaidnya, sama-sama ada khutbahnya. Dan nanti ada perbedaan pendapat, sebenarnya khutbah sholat istisqa itu seperti sholat id juga, yakni sholat dulu baru khutbah, ataukah khutbah dulu baru sholat, sebagaimana sholat Jumat. Tapi secara umum pelaksananya sama. Lanjut. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan bersahaja dengan merendahkan diri, penuh harapan, khusyuk dan tidak tergesa-gesa hingga beliau sampai di tempat sholat. Beliau tidak menyampaikan khutbah seperti khutbah kalian, tetapi beliau tidak henti-hentinya berdoa, penuh harapan serta bertakbir. Kemudian Nabi melakukan sholat 2 rakaat sebagaimana yang beliau lakukan dalam sholat Aid. Antum perhatikan kalimat tsumma shalla raka'ataini kama kana yusalli fil Aid. Kemudian beliau sholat 2 rakaat sebagaimana sholat Id. Padahal di kalimat sebelumnya beliau khutbah, tidak seperti khutbah kalian. Kemudian sholat 2 rakaat, berarti seolah-olah khutbah dulu atau sholat dulu? Seolah-olah khutbah dulu. Nah, boleh dicatat dekat situ. Ada 2 pendapat, sebelum atau sesudah. Khutbah ada 2 pendapat, apakah sebelum ataukah sesudah. Karena kalau kita hanya baca dari riwayat yang ini saja, kita akan memahami, oh khutbah dulu baru sholat. Tadi katanya sholat istisqa kayak sholat Id. Sementara sholat Id, sholat dulu baru khutbah. Berarti nggak sama dong jadinya. Yang benar ada 2 pendapat di sini. Kemudian tadi ada kata-kata walam yakhtub ka khutbatikum hadhihi. Dan beliau tidaklah berkhutbah seperti kalian berkhutbah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah konten dari pembicaraan khutbah beliau di dalam salat istisqa itu tidak sama seperti konten kalau kita berbicara di dalam salat Jumat atau di salat Id. Jadi kalau salat Id kan mungkin variatif ya. Di dalam sholat Id kadang kita mendengarkan sambutan wali kota atau khutbah yang isinya misalnya politik. Khutbahnya di dalam sholat Id kadang kita mendengarkan tentang adab bertetangga, kemudian soal silaturahmi, soal adab tamu bahkan. Pernah khutbah Idul Fitri di Masjidil Haram yang dibawakan oleh Syekh Saleh Humaid. Beliau bawakan tentang adab bertamu. Mungkin karena setelah sholat Id orang bertamu. Di dalam sholat istisqa kontennya bukan begitu. Kontennya tidak bebas. Kontennya adalah tentang doa, tentang minta ampun, tentang ketundukan kita kepada Allah, tentang dosa-dosa.
Dikarenakan kemarau itu disebabkan itu semua. Makanya karena dosa-dosa kita ditimpa kemarau, karena kemarau kita tidak dapat hujan, karena nggak dapat hujan makanya kita sholat istisqa. Coba tuh baca di catatan kaki. Catatan kaki 66. Sabda beliau tidak menyampaikan khutbah seperti khutbah kalian. Maksudnya adalah menafikan sifat khutbah, bukan menafikan asal khutbah. Ya, apa maksudnya menafikan apa tadi? Sifat khutbah, bukan menafikan asal khutbah. Ini maksudnya adalah yang dinafikan di sini bukan ada khutbah atau tidak ada. Yang benar ada. Yang dinafikan adalah konten atau tata caranya. Terus? Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikan khutbah seperti khutbah kalian, sebab mayoritas isi khutbah beliau adalah doa dan harapan. Doa dan harapan di sini dikarenakan kita meminta datangnya hujan, dan itu diisi dengan seseorang meminta ampun kepada Allah, dan yang semacam itu yang sudah berlalu kira-kira 3 pertemuan sebelum ini. Lanjut. Riwayat tersebut menguatkan pendapat jumhur bahwa sholat istisqa dilakukan seperti halnya sholat Aid, baik dalam jumlah bilangan, pengerasan bacaan Al-Quran, jumlah takbir, dan bolehnya khutbah setelah sholat istisqa. Nah, kalau di dalam sholat Aid jumlahnya 2 rakaat, berarti istisqa juga 2 rakaat. Kalau di sholat Aid bacaannya sir atau jahar? Apa jemaah? Dijaharkan, berarti di sholat istisqa jahar juga. Kalau di dalam sholat id ada takbir tambahan yang 7 di rakaat 1 dan di rakaat 2 berapa tambahannya? 5, maka di dalam sholat istisqa pun sama. Terus? Sholat istisqa semakna dengan sholat id, hanya saja tidak ada waktu yang khusus untuk sholat ini. Demikian pula tidak ada perbedaan pendapat mengenai tidak bolehnya mengerjakan sholat istisqa pada waktu-waktu yang telah dilarang untuk sholat. Sudah berlalu di minggu sebelumnya, bahwa untuk sholat istisqa tidak boleh dikerjakan di waktu terlarang. Lanjut. Maka dari itu yang lebih utama adalah mengerjakan sholat istisqa pada waktu sholat Aid, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha dan juga hadis yang lainnya. Ada catatan kaki yang panjang? Coba dibaca. Catatan kaki 70, nomor 70. Para ulama berbeda pendapat mengenai sifat sholat istisqa. Apakah didahulukan atas khutbah ataukah diakhirkan? Ya. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama, apakah sholat dulu ataukah khutbah dulu? Ini tadi sudah antum catat di dekat riwayat Ibnu Abbas. Terus? Imam Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa tidak pernah diketahui perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai rakaat sholat istisqa yang berjumlah 2. Namun perbedaan riwayat yang ada mengenai sifatnya. Diriwayatkan bahwa Nabi bertakbir pada kedua rakaat tersebut sebanyak takbir pada sholat Aid, yaitu 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat kedua. Perawi berkata ini adalah pendapat Sa'id bin Al-Musayyab, Umar bin Abdul Aziz, Abu Bakar Muhammad bin Umar bin Hazm, Abu Dawud, dan Asy-Syafi'i. Diriwayatkan pula bahwa pendapat ini berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berdasarkan ucapannya, beliau melakukan salat 2 rakaat sebagaimana yang beliau lakukan dalam salat Aid. Ja'far bin Muhammad meriwayatkan dari ayahnya bahwasanya Nabi, Abu Bakar, dan Umar radhiyallahu anhuma mengerjakan salat istisqa dengan bertakbir sebanyak 7 takbir dan 5 takbir. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, riwayat kedua menyebutkan bahwa Nabi melakukan salat 2 rakaat seperti halnya salat sunnah lainnya. Ini adalah madhab Malik, Al-Auza'i, Abu Thawr, dan Ishaq. Abdullah bin Zaid berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju tempat salat lalu menghadap kiblat dan membalik pakaiannya, kemudian melakukan salat 2 rakaat. Nah, ini kalau dicermati, ada perkataan Abdullah bin Zaid bahwa Nabi SAW sholat istisqa, beliau keluar ke lapangan, kemudian hadap kiblat, kemudian membalikkan selendang, kemudian sholat. Berarti kalau lihat di sini, sholat dulu atau khutbah dulu? Apa sholat dulu? Berarti kalau dilihat di sini, Nabi datang ke lapangan, hadap kiblat, membalikkan selendang, baru kemudian sholat. Berarti sholat dulu atau khutbah dulu? Khutbah dulu.
Karena balikan selendang itu saat khutbah. Jadi tata caranya itu begini. Datang lapangan, sholat 2 rakaat seperti sholat Id. Kemudian imam naik ke mimbar, kemudian khutbah. Kontennya sudah disebutkan tadi. Setelah berkhutbah, sebelum salam, balik dulu ke belakang kiblat. Misalnya khatibnya begini, ya kan? Setelah khutbah, kemudian berbalik, baru selendangnya diputar. Atau dibalik begini saja. Kalau udah pakai selendang, misalnya pakai peci, pecinya dibalik. Atau ini diangkat, ini yang dibalik. Setelah itu angkat tangannya tinggi-tinggi sampai kelihatan ketek. Baru kemudian selesai dari doa, balik lagi ke hadirin, ke makmum, baru kemudian menutup lalu salam. Lanjut. Dalam lafaz lain disebutkan, beliau meminta hujan lalu mengerjakan salat 2 rakaat dan membalik pakaiannya. Abdullah bin Zaid tidak menyebutkan takbir berdasarkan zahir riwayat ini yang memang menunjukkan demikian. Pendapat ini berasal dari ucapan Al-Khorqi. Dengan demikian, bagaimanapun cara melakukannya, hal itu boleh dan baik. Abu Hanifah berkata, tidak disunahkan melaksanakan salat istisqa, demikian juga keluar untuknya. Karena Nabi SAW meminta hujan dari atas mimbar pada hari Jumat, dan beliau tidak melakukan salat untuk itu. Ya. Ada pendapat Abu Hanifah bahwa tidak ada sunnah salat istisqa. Yang benar hanya doa doang. Tapi ini jelas pendapat yang salah karena sudah berlalu penjelasan tentang riwayat Nabi salat istisqa. Maka pendapat Abu Hanifah ini bisa dibuang. Terus? Umar radhiyallahu anhu juga pernah meminta hujan melalui perantara Al-Abbas tanpa melaksanakan salat. Pendapat ini tidak berarti apa-apa karena hal itu telah ditetapkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, yakni bahwa Nabi SAW keluar dan salat. Sedangkan apa yang telah mereka sebutkan itu tidak bertentangan dengan riwayat ini. Sebab dibolehkan berdoa tanpa salat. Ada sedikit koreksi, bukan Abu Zaid, kita baca bukan Zaid. Ini Zaid. Kalau Zaid dia dipikir nulisannya Zai alif hamzah dal, Zaid. Sebenarnya yang benar Zai iya dal. Bacanya apa? Zaid. Terus? Adapun dalil mereka terhadap perbuatan tertentu yang dilakukan Nabi tidaklah mutlak menghalangi atau menafikan perbuatan beliau lainnya, sebagaimana yang telah kami jelaskan. Bahkan Nabi SAW telah melakukan kedua perkara tersebut. Ibnul Munzir berkata, benar adanya bahwa Nabi SAW melakukan salat istisqa dan berkhutbah. Inilah pendapat umumnya para ulama kecuali Abu Hanifah. Pendapat Abu Hanifah bertentangan dengan Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan, sebab keduanya sependapat dengan para ulama lainnya. Sunnah sendiri sebenarnya telah mencukupi daripada semua pendapat tersebut. Disunahkan juga mengeraskan bacaan Al-Quran berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid. Dia berkata, Rasulullah SAW keluar menuju tempat sholat dan meminta hujan. Lalu beliau menghadap kiblat, menghadapkan pundaknya ke arah jamaah seraya berdoa kepada Allah dan membalikan pakaiannya ketika menghadap kiblat. Kemudian beliau melakukan sholat 2 rakaat dengan mengeraskan bacaan Al-Quran pada keduanya. Ya. Kalau kita baca riwayat ini berarti sholat dulu atau khutbah dulu? Khutbah dulu. Tapi yang benar khutbah dulu boleh, sholat dulu boleh. Terus? Jika imam membaca surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, maka keduanya itu baik berdasarkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau Rasulullah SAW melaksanakan sholat 2 rakaat sebagaimana yang beliau lakukan dalam sholat Aid. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, para ulama sepakat bahwa istisqa atau meminta hujan hukumnya sunnah. Namun mereka berbeda pendapat apakah disunnahkan sholat ataukah tidak. Abu Hanifah berkata tidak disunnahkan untuk sholat, tetapi cukup meminta hujan dengan doa tanpa sholat. Sebaliknya semua ulama dari kalangan salaf dan khalaf yang terdiri dari para sahabat, tabi'in dan orang-orang setelahnya berpendapat
disunahkan sholat. Tidak ada yang menyelisihi pendapat ini kecuali Abu Hanifah. Dia berpegang pada hadis-hadis tentang istisqa atau meminta hujan yang di dalamnya tidak disebutkan sholat. Sedangkan jumhur atau mayoritas berargumen dengan hadis-hadis sahih yang terdapat pada Sahihul Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat 2 rakaat untuk meminta hujan. Mengenai hadis-hadis yang ada di dalamnya tidak disebutkan adanya sholat. Hal itu mungkin disebabkan sebagian perawinya lupa dan sebagiannya dilakukan ketika khutbah Jumat, yang setelah itu diiringi dengan salat Jumat sehingga cukuplah dengannya. Seandainya tidak melakukan salat sama sekalipun, maka hal itu merupakan penjelasan mengenai bolehnya meminta hujan dengan doa tanpa salat. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai kebolehan hal tersebut. Nah, ini sudah dibahas di minggu lalu, bahwa minta hujan itu ada beberapa model. Ada yang cuma duduk doa. Ada yang sholat, tapi bukan sholat istisqa, lalu kemudian doa. Ada yang sholat istisqa, beserta doa di dalam khutbahnya. Ada juga di saat sholat Jumat, khotibnya berdoa di khutbah yang kedua dan memasukkan unsur permintaan hujan. Terus? Namun hadis-hadis yang menetapkan adanya sholat harus lebih dikedepankan, karena di dalamnya terdapat tambahan informasi dan tidak ada pertentangan di antara keduanya. Para pengikut mazhab kami berkata, istisqa atau meminta hujan ada 3 macam. Pertama, meminta hujan dengan doa tanpa sholat. Kedua, meminta hujan ketika khutbah Jumat atau setelah sholat fardu, yang cara ini lebih utama daripada cara sebelumnya. Ketiga, yakni inilah yang paling sempurna, yaitu meminta hujan dengan sholat 2 rakaat dan 2 khutbah, serta mempersiapkan diri sebelumnya dengan bersedekah, berpuasa, bertaubat, berbuat kebaikan, menjauhi keburukan, dan melaksanakan bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Ya. Kalau ada yang bilang tidak ada sholat sunnah istisqa, maka dia salah. Tapi kalau ada yang bilang boleh dong kita minta hujan tapi nggak mesti sholat istisqa, maka benar. Paham kan? Kalau ada yang bilang tidak ada sholat istisqa, maka dia salah. Tapi kalau ada yang bilang saya mau minta hujan tapi cuma doa tok tanpa sholat istisqa, maka dia benar. Lanjut. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, hadis Abdullah bin Zaid menunjukkan bahwa sunnah istisqa adalah keluar menuju tempat sholat, khutbah dan sholat. Dan inilah yang menjadi pendapat jumhur ulama. Oke, lanjut. Poin G, khutbah istisqa. Khutbah istisqa hukumnya sunnah. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, orang-orang mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal tertahannya hujan. Lalu beliau memerintahkan agar meletakkan mimbar untuknya di tempat sholat dan beliau membuat janji dengan mereka agar mereka keluar pada hari itu. Nah, di tempat sholat sini maksudnya apa teman-teman? Maksudnya adalah lapangan. Sebagaimana tempat mengerjakan sholat. Karena di sini kan tulisannya musolla. Kalau orang mungkin belum terlalu ngerti fikih, dipikir musolla itu masjid kecil. Kan? Kalau orang tidak ngerti bahasa Arab terus bacanya Indonesia, dibilang tempat sholat, dipikir selalu masjid. Lanjut. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun keluar ketika cahaya matahari telah tampak. Kemudian beliau duduk di atas mimbar, bertakbir dan memuji Allah. Kemudian bersabda, Innakum syakautum jadba diyarikum wastikharal matara an ibani zamanihi ankum. Wa qad amarakumullahu azza wa jalla an tad'uuhu wa wa'adakum an yastajiba lakum. Afwan, sebelum dilanjut, kalau ada yang nanti bertindak sebagai khotib untuk sholat istisqa, bingung mau bikin kayak apa, teksnya apa isinya. Lah ini contek aja langsung. Langsung saja. Pada kesempatan khutbah ini saya ingin menyampaikan apa yang Nabi sampaikan dalam khutbah istisqa-nya. Beliau bersabda, pegal-pegal, innakum syakautum jadba diyarikum. Terus Indonesia kan. Kayak gitu saja. Gak pusing. Gak usah ngarang. Apalagi masuk unsur politik di situ, gak ada urusannya. Lanjut. Tsumma qala alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
La ilaha illallahu yaf'alu ma yurid. Allahumma antallahu la ilaha illa antal ghaniyyu wa nahnul fuqara'u. Anzil alainal ghaitha waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ilahin. Sesungguhnya kalian telah mengadukan kekeringan di negeri kalian dan terlambatnya hujan dari waktunya. Sungguh Allah telah memerintahkan agar kalian berdoa kepadanya dan Dia telah berjanji akan mengabulkan permohonan kalian. Kemudian beliau pun berdoa, segala puji hanya milik Allah, Rabb alam semesta, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Raja hari pembalasan. Tidak ada ilah kecuali Allah, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Ya Allah, Engkaulah Allah yang tidak ada ilah kecuali Engkau, yang maha kaya, sedangkan kami orang-orang fakir. Turunkanlah hujan kepada kami dan jadikanlah hujan yang Engkau turunkan sebagai kekuatan dan bekal bagi kami hingga waktu tertentu. Nabi SAW pun mengangkat kedua tangannya dan tetap seperti itu hingga tampak putihnya ketiak beliau. Ini yang tadi saya praktekkan. Saya tadi praktekkan berbalik ke belakang. Jadi membelakangi siapa? Makmum. Kemudian balik selendangnya. Lalu kemudian angkat tangannya. Sampai kelihatan ketiaknya. Terus? Kemudian beliau mengalihkan pundaknya ke arah jamaah dan membalik selendangnya, sementara kedua tangannya tetap dalam keadaan demikian. Setelah itu beliau kembali menghadap jamaah dan turun, lalu melakukan sholat 2 rakaat. Maka Allah dari yang kita baca barusan, berarti khutbah dulu baru sholat. Nanti di bagian akhir mungkin ada yang benar, boleh dua-duanya. Boleh sholat dulu, boleh khutbah dulu. Terus? Maka Allah mendatangkan awan, yang kemudian awan tersebut mengeluarkan petir dan kilat, hingga akhirnya menurunkan hujan dengan izin Allah. Ya. Kalau Nabi SAW melakukan sholat istisqa, maka langsung turun hujan. Maka ini bisa menjadi ujian dan fitnah bagi orang yang begitu dia selesai sholat istisqa, langsung hujan. Dipikir dia wali. Wali kelas oke. Wali santri boleh. Tapi ketika betul-betul turun hujan, semua orang akan bilang, ini Masya Allah ini, khotibnya ini. Khotibnya juga Masya Allah ini, karena saya tadi, jangan-jangan saya wali, jangan-jangan. Terus? Belum lagi beliau menghampiri masjidnya, banjir pun telah terjadi. Nah kalau banjir, maka semua orang salahkan khotibnya. Lanjut. Tatkala Rasulullah SAW melihat orang-orang tampak tergesa-gesa menuju kin atau tempat berteduh, beliau tertawa hingga terlihat gigi-gigi gerahamnya. Beliau bersabda, aku bersaksi bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, serta aku adalah hamba dan utusannya. Berdasarkan, kalau ada yang khotib yang seperti ini, dia bilang, aku bersaksi bahwasanya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu, dan aku bersaksi bahwasanya aku adalah wali Allah. Lanjut. Berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar untuk meminta hujan. Beliau sholat 2 rakaat bersama mereka dengan mengeraskan bacaan Al-Quran pada keduanya. Beliau pun membalik selendangnya, mengangkat kedua tangannya, lalu berdoa dan meminta hujan serta menghadap ke kiblat. Insya Allah yang benar adalah bolehnya dilakukan khutbah baik setelah maupun sebelum sholat istisqa. Ya. Ini di stabiloi, di garis bawahi betul-betul, ya, supaya nanti tidak kelai. Siapa tahu ada yang jadi imam di sini, ada yang imam di sebelah sana, atau makmum-makmumnya. Lalu kemudian saling beradu argumen. Loh yang benar itu begini, yang benar itu begitu. Yang benar, kata penulis, wasawab insyaallah ta'ala, jawazu khutbatil istisqa'i ba'da sholatil istisqa'i wa qablaha. Yang benar, boleh khutbah istisqa itu setelah maupun sebelum sholatnya. Terus? Hal tersebut berlandaskan hadis Aisyah dan Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Riwayat tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah kemudian salat. Sementara keterangan yang menunjukkan khutbah disampaikan setelah salat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sebagian riwayat dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Bahkan diperkuat oleh hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi pada masalah ini terdapat keluasan, yaitu barang siapa yang berkhutbah sebelum sholat maka hal itu diperbolehkan,
Dan barang siapa yang melakukannya setelah sholat, maka hal itu pun diperbolehkan. Wallahu a'lam. Catatan kaki nomor 73. Para ulama berbeda pendapat seputar sholat istisqa. Apakah sholat dilakukan sebelum khutbah ataukah setelahnya? Terdapat dua pendapat dalam hal ini, yaitu: satu, setelah menyebutkan hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim yang menunjukkan bahwa khutbah dilakukan sebelum sholat, Imam Al-Qurtubi berkata, lahirnya hadis menunjukkan bahwa khutbah didahulukan atas sholat karena keterangan hadis tersebut menggunakan kata sambung thumma atau kemudian yang menunjukkan urutan dan rentang waktu yang tidak lama. Inilah kiranya pendapat pertama dari kedua pendapat Malik, seperti halnya yang menjadi pendapat kebanyakan sahabat. Jumhur berpendapat bahwa sholat didahulukan atas khutbah. Pendapat itulah yang lebih diunggulkan oleh Malik, dan ini pula lah yang menjadi pendapatnya dalam kitab Al-Muwatta. Sandaran pendapat tersebut adalah riwayat perawi yang menunjukkan hadis ini dengan kata sambung wawu dan yang tidak mengandung makna urutan sebagai ganti kata sambung thumma. Ya, ada pendapat yang kuat bahwa khutbah dulu baru sholat. Nah, ada juga pendapat yang juga dikatakan kuat bahwa sholat dulu baru khutbah. Terus? Diriwayatkan dari Ishaq bin Isa bin As-Sabagh dari Malik bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat sebelum khutbah. Nas ini diperkuat oleh kias dari sholat istisqa dengan sholat Aid disebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk mengerjakan kedua sholat tersebut dan pada keduanya terdapat khutbah. Beliau pun berkhutbah pada keduanya dengan dua khutbah dan duduk pada permulaan dan pertengahan kedua khutbah tersebut. Inilah pendapat Malik dan Asy-Syafi'i. Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan dan Abdurrahman bin Mahdi berpendapat bahwa pada sholat tersebut hanya ada satu kali khutbah tanpa diselingi duduk. Boleh catat dekat situ. Terus saja ingat, khutbah Id juga ada dua pendapat. Apakah hanya satu khutbah ataukah dua khutbah diselingi duduk. Perlu diingat juga bahwa sholat Id, khutbahnya itu juga ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan hanya satu khutbah. Pendapat kedua mengatakan dua khutbah. Di antara dua khutbah itu diselingi dengan duduk. Sebagaimana khutbah Jumat. Dan dua-duanya insya Allah pendapat yang pendapat inilah yang dipilih oleh At-Tabari. 2. Ketika berbicara tentang beberapa faedah dari hadis Abdullah bin Zaid Al-Mazini radhiyallahu anhu, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, di dalamnya terdapat keterangan bahwa bilangan salat istisqa terdiri dari 2 rakaat. Memang demikianlah menurut ijma ulama-ulama yang menetapkan adanya salat istisqa. Namun mereka berbeda pendapat apakah salat tersebut dilakukan sebelum khutbah ataukah setelahnya. Asy-Syafi'i dan jumhur ulama berpendapat bahwa salat istisqa dilakukan sebelum khutbah. Al-Laits berpendapat bahwa salat istisqa dilaksanakan setelah khutbah. Malik pun semula berpendapat demikian, namun kemudian dia menarik pendapatnya dan kembali kepada pendapat jumhur. Ulama-ulama mazhab kami atau mazhab Syafi'i berkata, seandainya khutbah didahulukan atas salat, maka keduanya tetap sah. Meskipun demikian, yang lebih utama adalah mendahulukan salat, seperti halnya pada salat Id. Disebutkan pada beberapa hadis keterangan yang menunjukkan bolehnya mendahulukan dan mengakhirkan hal tersebut. Terdapat beberapa riwayat yang berbeda-beda yang berasal dari sahabat tentang hal itu. Para ulama pun berbeda pendapat apakah mengucapkan takbir-takbir tambahan pada permulaan salat istisqa sebagaimana halnya takbir pada salat Id. Ya. Sebagian ulama pun berbeda pendapat apakah ada takbir zawaidnya sebagaimana dalam salat Id. Terus? Inilah yang menjadi pendapat Asy-Syafi'i dan Ibnu Jarir. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnul Musayyab, Umar bin Abdul Aziz dan Makhul. Sebaliknya jumhur berpendapat bahwa tidak perlu mengucapkan takbir-takbir tersebut. Jumhur ulama lebih memilih tanpa takbir zawaid. Terus? Asy-Syafi'i mengatakan bahwa terdapat keterangan pada sebagian hadis, yakni Nabi SAW melakukan salat 2 rakaat sebagaimana yang beliau lakukan pada salat Id.
Afwan, boleh dicatat dekat situ. Ingat lagi, ingat takbir zawaid dalam sholat id itu hanya sunnah. Takbir zawaid dalam sholat id itu hanya sunnah. Jadi maksudnya kalau seandainya di dalam sholat istisqa ada ikhtilaf pakai zawaid atau tidak, maka kita kembali lagi. Takbir zawaid untuk id itu hanya sunnah. Artinya kalau dalam sholat id saja khatibnya lupa takbir zawaid. Begitu takbir langsung Al-Fatihah misalnya. Sholat id sah atau tidak? Sah. Karena dia cuma sunnah. Apalagi sholat istisqa yang memang ada ikhtilaf pakai zawaid atau tidak. Saya pernah khutbah di mana? BSB ya? Ya. Ingat Pak ya? Ikut kan? Anak ngimami sholat Idul Adha di BSB. Dan itu setelah iftitah langsung langsung alhamdulillahirabbil alamin, ya gitu. Begitu mulai khutbah, saya mau khutbah ini dengan menyampaikan bahwa takbir zawaid dalam sholat itu hukumnya hanya sunnah. Maka apabila imamnya terlupa seperti tadi, maka sholatnya sah. Jangan ada yang mengulangi sholatnya lagi. Itu cara bela diri buat khatib kelupaan. Dan jangan cengenges-cengenges, nanti dikira main-main. Nanti dikira pembelaan dirinya itu ngeles doang. Padahal memang. Maksudnya padahal memang cuma sunnah. Maka jangan sampai nanti ada yang berdiri. Wah, iya enggak? Ya, kasar tadi. Iya. Sudah kita sholat ulang aja. Takutnya di belakang ada yang sholat ulang. Lanjut. Hadis ini ditakwil oleh jumhur bahwa yang dimaksud dengan sebagaimana sholat id adalah dalam hal bilangan rakaatnya, pengerasan suara bacaan Al-Quran, dan melaksanakannya sebelum khutbah. Ahmad memiliki riwayat yang berbeda tentang hal itu, sedangkan Abu Dawud memberikan kebebasan memilih antara mengucapkan takbir-takbir tersebut atau meninggalkannya. Gak pakai zawaid juga apa-apa. Wong di sholat id aja gak apa-apa kalau lupa. Imam Ibnu Qudamah berkata, terjadi perbedaan riwayat mengenai khutbah sholat istisqa dan waktunya. Pendapat yang masyhur adalah terdapat khutbah sholat istisqa setelah sholat. Abu Bakar berkata, para ulama sepakat meriwayatkan dari Abu Abdillah bahwa pada sholat istisqa terdapat khutbah dan menaiki mimbar. Dan yang benar ialah khutbah tersebut dilakukan setelah sholat. Ini adalah pendapat Malik, Asy-Syafi'i, Muhammad bin Al-Hasan dan sekelompok fuqaha yang berdasarkan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada suatu hari Nabi SAW keluar untuk meminta hujan, lalu beliau melakukan salat 2 rakaat bersama kami tanpa adzan dan iqamat. Kemudian beliau menyampaikan khutbah kepada kami, berdoa kepada Allah, dan membalik wajahnya ke arah kiblat sambil mengangkat kedua tangan. Beliau lalu membalik selendangnya dengan menjadikan bagian kanan di bagian kiri dan bagian kiri di bagian yang kanan. Adapun untuk cara membalik selendang, yang saya pahami bahwa cara orang menggunakan selendang di satu tempat dengan tempat yang lain, di satu negeri dengan negeri yang lain mungkin berbeda-beda. Jadi mungkin ada yang selendangnya cuma dicantol, kayak kita kan kebanyakan khotib itu kan cuma dicantol di leher, kayak handuk kayak gitu, ditaruh gitu. Ada yang ditebar di belakang punggung, ada yang ditaruh di atas kepala. Ada bahkan negeri yang mungkin tidak pakai selendang, tapi mereka pakai semacam kupluk begini. Maka dalam ini yang saya pahami adalah dia bebas. Antum mau begini boleh, antum putar ke belakang boleh. Antum tidak pakai selendang tapi pecinya yang antum putar, insya Allah boleh. Lanjut. Penulis kitab Al-Mawsu'ah fi Tahqiq Musnadil Imam Ahmad berkomentar, sahih li ghairihi, namun sanad hadis ini adalah dhaif. An-Nu'man adalah perawi yang dhaif tetapi dapat dijadikan pembanding, sedangkan perawi lainnya adalah orang-orang terpercaya yang berasal dari para perawi kitab Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim.
Imam bin Bas rahimahullah berkata mengenai hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, Ahmad telah meriwayatkan hadis Abu Hurairah tersebut dengan sanad hasan. Di dalamnya dia juga menegaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah setelah sholat. Dia pun menggabungkan kedua hadis ini, yaitu antara hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu yang terdapat dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan menyimpulkan bahwa kedua hal tersebut adalah diperbolehkan. Di dalam kitab Talkhisul Habir, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengutip dari Al-Baihaqi mengenai beberapa perbedaan pendapat. Para perawinya adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Dalam Zawaid Ibnu Majah, Al-Busairi berkata sanadnya sahih. Namun hadis ini didoifkan oleh Al-Albani dalam Dhaif Sunan Ibnu Majah. Pembaca mungkin bisa tambah speednya. Kalau ini 1 kali jadi 1,25 kali. Ibnu Qudamah berkata berdasarkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau melakukan dalam istisqa sebagaimana yang dilakukan dalam salat Aid. Karena salat istisqa merupakan salat yang memiliki takbir, maka ia menyerupai salat Aid. Riwayat kedua mengatakan bahwa beliau berkhutbah sebelum salat. Hadis ini diriwayatkan dari Umar, Ibnu Zubair, Aban bin Uthman, Hisham bin Ismail, dan Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Serta inilah yang menjadi pendapat Al-Laits bin Sa'id dan Ibnul Munzir. Laits bin Sa'ad. Kalau Sa'ad dengan Sa'id beda. Yang benar Laits bin Sa'ad. Yuk, di situ ada i-nya. Kalaupun mau ditulis ya S-A, atas D. Tapi kalau yang lazim di negeri kita S-A-A-D atau S-A, atas A-D. Bisa terus. Demikian juga berdasarkan hadis Anas, Aisyah, dan Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhum. Riwayat ketiga menyebutkan bolehnya memilih menyampaikan khutbah sebelum atau sesudah sholat karena adanya beberapa hadis yang menerangkan kedua waktu tersebut. Penunjukan hadis-hadis tersebut menerangkan kedua cara di atas sehingga dimungkinkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan keduanya. Riwayat keempat menjelaskan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkhutbah, namun hanya berdoa dan memohon. Pendapat apapun yang dipilih hukumnya boleh atau tidak masalah karena khutbah ini tidaklah wajib berdasarkan semua riwayat tersebut. Boleh melakukan khutbah jika mau dan boleh juga tidak melakukannya. Namun yang lebih utama ialah mengadakan 1 kali khutbah setelah sholat agar sama seperti sholat Aid dan supaya para jamaah benar-benar menyelesaikan sholat mereka. Jika doa mereka dikabulkan, niscaya hujan akan turun sehingga mereka tidak lagi membutuhkan sholat ketika hujan turun. Ya, kalau kita baca di bagian akhir tadi, berarti bisa disimpulkan boleh khutbah, boleh tidak. Tapi yang afdol khutbah. Khutbah boleh sebelum, boleh sesudah sholat. Khutbah boleh 1 kali, boleh 2 kali. Terus? Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, pemahaman riwayat-riwayat yang berbeda tersebut dapat digabungkan, yaitu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan doa, lalu mengerjakan salat 2 rakaat, baru kemudian berkhutbah. Jadi sebagian perawi meringkas pada satu keterangan, sedangkan sebagiannya meringkas keterangan yang lainnya, dan sebagian lagi mengungkapkan doa dengan istilah khutbah. Oleh karena itulah terjadilah perbedaan. Imam Al-Baghawi berkata, disunahkan dalam istisqa agar keluar untuk menuju tempat sholat, lalu memulai dengan sholat 2 rakaat seperti pada sholat Aid, dengan bertakbir pada rakaat pertama sebanyak 7 kali selain takbiratul ihram, dan 5 kali pada rakaat kedua selain takbir untuk berdiri, dengan mengeraskan bacaan Al-Quran pada keduanya, baru kemudian berkhutbah. Hal itu diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, dan Ali radhiyallahu anhum. Boleh catat dekat situ? Ingat lagi, ingat. Ada perbedaan pendapat tentang takbir zawat itu 7 itu 1 plus 7 atau 1 plus 6. 1 di sini apa? Takbiratul ihram. Begitu juga yang 5 di rakaat 2 itu sebenarnya 5 dengan cara 1 plus 5 ataukah 1 plus 4. Yang 1 itu apa? Takbir berdiri dari sujud rakaat 1 ke bangkit ke rakaat 2. Paham maksud saya? Terus?
Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan bahwa pada salat istisqa hanya terdapat satu kali khutbah. Diriwayatkan dari Asy-Syafi'i dan Malik bahwa keduanya berkata, berkhutbah dengan dua khutbah seperti halnya dua khutbah pada salat Aid. Ibnu Qudamah berkata, dasar kami adalah ucapan Ibnu Abbas, yaitu beliau tidak berkhutbah seperti khutbah kalian. Akan tetapi beliau berdoa memohon dengan penuh harap dan bertakbir. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak memisahkan di antara hal itu dengan diam dan tidak pula dengan duduk. Demikian pula karena setiap ulama yang meriwayatkan tentang khutbah ini tidak meriwayatkan adanya dua khutbah. Sebagaimana juga karena tujuan berdoa kepada Allah ialah agar ia menurunkan hujan kepada mereka. Dan tidak ada athar yang menjelaskan bahwa khutbah tersebut dilakukan dengan dua khutbah. Habis ya? Kita kembali ke badan paragraf yang di atas. Terus? Saya penulis pernah mendengar guru kami Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah berkata, dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu terdapat keterangan bahwa Nabi SAW berdoa terlebih dahulu baru kemudian salat. Demikian pula yang terdapat pada hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa beliau berdoa terlebih dahulu baru kemudian salat. Maksudnya jika diawali dengan khutbah kemudian salat, maka hal ini boleh dilakukan sebagaimana yang tertera pada hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu yang terdapat dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim dan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Namun jika mendahulukan salat seperti halnya salat Id kemudian berkhutbah sebagaimana yang tertera pada riwayat Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhum yang terdapat pada Ahmad, maka hal itu pun boleh dilakukan. Saya juga mendengar Syekh berkata, dan riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa kadang-kadang Nabi berkhutbah kemudian salat dan kadang salat kemudian berkhutbah. Nah, ini pendapat yang lain lagi. Meskipun jadi jalan tengah. Mungkin bisa jadi di zamannya Nabi SAW istisqa itu ada beberapa kali. Ada kali yang Nabi khutbah dulu baru sholat. Ada kali lain yang Nabi sholat dulu baru khutbah. Sehingga dua-duanya boleh. Makanya ada perbedaan riwayat dari sahabat-sahabat. Karena ada pelaksanaan yang berbilang. Terus? Ini menunjukkan bahwa kedua cara tersebut boleh dilakukan, yaitu berkhutbah kemudian salat atau salat kemudian berkhutbah. Namun pada beberapa pembahasan dari sekian kitab karangannya, beliau lebih mengutamakan salah satu pendapat tersebut. Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, atas dasar ini khutbah istisqa itu boleh dilakukan sebelum salat ataupun setelahnya. Tetapi jika khutbah dilakukan sebelum salat, maka tidak ada lagi khutbah setelahnya, sehingga keduanya tidak dapat digabungkan. Ya. Ini tambahan faedah lagi. Tidak boleh khutbah, sholat, khutbah. Jadi harus pilih satu tempat saja. Mau sebelum atau sesudah. Lanjut. Catatan kaki. Oh ya. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Catatan kaki 74. Lafaznya Nabi SAW keluar menuju tempat sholat untuk meminta hujan. Setelah itu beliau menghadap kiblat, membalik selendangnya dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Dalam salah satu riwayat, Nabi SAW keluar untuk meminta hujan. Kemudian beliau menghadap kiblat sambil berdoa dan membalik selendangnya. Sesudah itu beliau sholat 2 rakaat dengan mengeraskan bacaan Al-Quran pada keduanya. Catatan kaki 75. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW keluar ketika sinar matahari telah tampak. Kemudian beliau duduk di atas mimbar, bertakbir dan memuji Allah, dan pada akhir hadis disebutkan beliau pun menghadap ke arah jamaah lalu turun dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Catatan kaki 76 disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW sholat 2 rakaat sebagaimana yang beliau lakukan pada sholat Aid. Catatan kaki 77. Lafaz hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah Nabi SAW keluar pada suatu hari untuk meminta hujan, lalu beliau melaksanakan sholat 2 rakaat bersama kami tanpa adzan dan iqamat. Kemudian beliau menyampaikan khutbah kepada kami, berdoa kepada Allah dan memalingkan wajah beliau ke arah kiblat sambil mengangkat kedua tangannya. Setelah itu beliau membalik selendangnya, yaitu menjadikan yang kanan di kiri dan yang di kiri di kanan. Catatan kaki 81. Syekh bin Baz dalam kitab Majmu'ul Fatawa yang dihimpun oleh Dr. Shuwair berkata, terdapat hadis sahih dari Nabi SAW yang menunjukkan bahwa beliau pernah berkhutbah sebelum dan setelah sholat. Barangkali juga hal itu terjadi pada 2 keadaan dan 2 waktu yang berbeda. Artinya istisqa di masa Nabi itu berbilang, bukan cuma sekali. Makanya ada 2 kisah yang tata caranya berbeda. Speednya 1,5 kali. Sebab dijelaskan bahwa beliau berdoa dan berkhutbah sebelum sholat, tetapi pada hadis-hadis lainnya diterangkan bahwa beliau berdoa dan berkhutbah setelah sholat. Dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Zaid dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW melakukan sholat kemudian berdoa dan berkhutbah. Bahkan dijelaskan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma terdapat keterangan yang menguatkan hal tersebut, yaitu beliau sholat istisqa sebagaimana melaksanakan sholat Aid. Disebutkan pula pada hadis Abdullah bin Zaid dan Aisyah radhiyallahu anhum bahwa Nabi SAW berkhutbah terlebih dahulu baru kemudian mengerjakan sholat setelahnya. Jadi kedua riwayat tersebut benar dan alhamdulillah terdapat kelapangan untuk mengambil salah satunya. Barang siapa yang berkhutbah kemudian sholat maka hal itu diperbolehkan, sedangkan barang siapa yang melakukan sholat kemudian berkhutbah maka hal itu juga diperbolehkan. Semuanya memiliki landasan dari Nabi SAW dan dalam hal ini terdapat keluasan alhamdulillah. Barang siapa yang menyamakan salat istisqa dengan salat Id sebagaimana pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengabarkan bahwa Nabi SAW melakukan salat istisqa seperti salat Id, berarti dia telah melaksanakan sunnah. Perbuatannya pun sesuai dengan hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu pada salah satu riwayatnya dan ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengenai urutan salat kemudian berkhutbah. Barang siapa yang berkhutbah sebelum sholat, maka perbuatannya sesuai dengan hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, serta sesuai dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi keduanya adalah sunnah dan merupakan suatu kebaikan alhamdulillah. Yang terpenting dalam hal ini adalah keikhlasan dan kepatuhan hati kepada Allah, serta ketundukannya di hadapannya. Maka dari itu hendaklah orang-orang yang keluar untuk sholat istisqa dengan hati yang menghadap Allah, kemudian kembali bertobat kepadanya, yakni hati yang menyesal dan meninggalkan dosa-dosa dan mengharapkan rahmatnya serta takut akan siksanya. Boleh dicatat dekat catatan kaki ini. Ingat suasana sholat istisqa tidak seperti sholat Id. Tata cara, jumlah rakaat, takbir zawaid, waktu boleh sama. Suasana hati harus beda. Sholat Id gembira. Sedangkan sholat istisqa harus berseberangan dengannya. Terus kembali ke atas biar selesai di subbab ini. Speed 1,75 kali. Langsung artinya aja.
Di dalam khutbah dianjurkan untuk berbanyak istighfar dan membaca ayat-ayat yang di dalamnya diperintahkan untuk beristighfar seperti firman-Nya, dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu lalu bertobatlah kepadanya, niscaya dia menurunkan hujan yang deras, yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Quran Surah Hud ayat 52. Ya. Kalau bingung isi khutbahnya apa, karena ditunjuk jadi khotibnya misalnya, antum masukkan doa yang tadi, masukkan lagi ayat ini. Jadi tidak usah ngarang. Udah cocokin aja dengan apa yang Nabi yang Nabi pernah sebutkan dalam khutbah istisqonya. Terus? Ayat berikutnya, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya ia ialah maha pengampun. Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat serta membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surah Nuh ayat 10-12. Ya, masukkan ayat ini. Terus? Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwasanya ia pernah menulis surat kepada Maimun bin Mahran. Di dalamnya dia berkata, aku telah menulis surat ke berbagai negeri agar mereka keluar untuk melaksanakan sholat istisqa menuju tempat ini dan itu. Aku pun memerintahkan mereka supaya bersedekah dan melakukan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Rabbnya lalu dia salat. Quran Surah Al-A'la ayat 14-15. Aku juga memerintahkan agar mereka mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh bapak mereka, Adam alaihissalam. Keduanya berkata, ya Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Aku menyuruh agar mereka mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Nuh alaihissalam. Dan sekiranya engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Hud ayat 47. Aku meminta agar mereka mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Yunus alaihissalam, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Aku menghimbau supaya mereka mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Musa alaihissalam, ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya, sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surah Al-Qasas ayat 16. Ya, ayat-ayat ini dimasukkan dalam khutbah. Cukup dengan berkata Allah berfirman. Allah berfirman. Allah berfirman. Lanjut. Sebab kemaksiatan merupakan sebab terputusnya hujan, sedangkan istighfar dan taubat dapat menghapus kemaksiatan yang mencegah turunnya hujan itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun kembali menurunkannya. Demikian pula dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdoa dengan doa dari beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberikan nikmat yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Quran Surah Hud ayat 3. Di ayat berikutnya, dan mohonlah ampun kepada Rabbmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku maha penyayang lagi maha pengasih. Quran Surah Hud ayat 90. Dan masih terdapat ayat-ayat lainnya yang di dalamnya menerangkan perintah untuk beristighfar. Kesimpulan, tata cara sholat istisqa sama dengan sholat Id. Pakai zawaid boleh, tidak apa-apa. Mau pakai khutbah boleh, tidak pakai khutbah juga boleh. Tapi yang lebih afdal pakai khutbah. Khutbah mau ditaruh di depan boleh, taruh di belakang boleh. Pakai satu khutbah, dua khutbah, dua-duanya boleh. Dan kalau nanti antum jadi khotibnya, maka tidak usah bingung-bingung, cukup bacakan ayat-ayat ini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.